Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kompak 2 akan mempresentasikan mengenai bab 10, yaitu tentang peradaban Islam. Anggota kelompok kami yaitu Davi Majid Fadli, Hadi Alfian Akbar, dan saya sendiri Muhammad Fikri. Yang pertama ada makna peradaban Islam. Peradaban dalam Kamus Bahasa Indonesia dimaknai sebagai kemajuan, kecerdasan kebudayaan, lahir batin. Pengertian ini mengisyaratkan bahwa kebudayaan merupakan sebuah kemajuan yang diperoleh dari hasil pemikiran dan tindakan manusia. Peradaban sebagaimana tertulis dalam Mujam al-Mustalahat al-Arabiyah fi al-Lughah wal Adab dapat dipahami sebagai wujud kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang diwariskan secara turun-menurun antar generasi dalam suatu masyarakat atau sekelompok masyarakat yang memiliki kesamaan. Pengertian lain yang cukup representatif ihwal keperadaban adalah definisi yang disampaikan Abu Halil yang menyatakan bahwa peradaban adalah karya manusia baik berupa penemuan-penemuan, kreativitas, pemikiran, sistem aturan, perilaku, sebagai hasil eksplorasi terhadap alam dalam rangka menuju tahap kehidupan yang lebih baik. Dari beberapa pengertian di atas, peradaban dapat disimpulkan sebagai hasil karya kemajuan manusia baik yang bersifat jasmani maupun rohani yang diturunkan secara turun-temurun dalam rangka menuju kehidupan yang lebih maju. Dengan demikian pula, peradaban Islam dapat dipahami sebagai peradaban yang sejalan dengan nilai-nilai Islam. Yang kedua, karakteristik peradaban Islam. Karakter pertama peradaban Islam yaitu universalitas. Peradaban Islam bersifat universalitas sebab Islam sendiri merupakan agama universal. Agama yang kokoh dan menyampaikan nilai-nilai kebenaran, keadilan, kebaikan, dan persamaan antara seluruh manusia, tanpa melihat warna kulit dan jenisnya. Tidak mempercayai pandangan keunggulan unsur atau bangsawan, atau ketinggian jenis ras manusia dari yang lain. Yang kedua adalah tauhid. Keunggulan yang membedakan peradaban Islam dengan peradaban yang lainnya adalah bahwa peradaban Islam tegak atas dasar tauhid secara mutlak kepada Allah, Rob, langit, dan bumi. Peradaban yang berlandaskan pada ketauhidan ini tentu saja mempunyai pengaruh yang jelas dalam mengubah semua bentuk keagungan pada peradaban dan memberikan sumbangsih dalam perjalanan kemanusiaan. Karakter peradaban Islam yang ketiga adalah adil dan moderat. Keadilan dan moderat atau wahyatan merupakan karakteristik yang unggul dalam peradaban Islam, yakni moderat dan adil antara dua sudut yang saling berhadapan-hadapan atau saling bertentangan. Tidak boleh cenderung kepada salah satu keduanya dengan suatu pengaruh dan menusuk pihak berlawanan, agar tidak mengambil salah satu dari dua belah pihak lebih dari haknya, berbuat zalim kepada lawan, dan berbuat culas padanya. Itulah yang dimaksud dengan seimbang atau tawazun, dan adil yang melekat dalam risalah Islam yang kekal, yang dalang untuk memperluas sudut-sudut bumi dan perputaran zaman. Karakter keempat dari peradaban Islam adalah adanya sentuhan akhlak. Akhlak dalam peradaban Islam merupakan pagar yang membatasi sekaligus dasar yang tegak di atas kejayaan Islam. Dasar-dasar Islam dan akhlak-akhlak masuk dalam setiap aturan kehidupan. Berbagai macam perbedaan dan perkembangannya, baik secara individu maupun masyarakat, politik maupun ekonomi. Menurut Dr. Amin bin Salim Al-Qurdi tahun 2019 menyebutkan bahwa setidaknya terdapat 5 ciri khas peradaban Islam, yakni logis, sesuai realitas, moderat, universal, dan menerima perkembangan zaman. Selanjutnya, kemajuan peradaban di zaman Rasulullah SAW. Meskipun sejarawan menyebut era keemasan peradaban Islam terjadi saat kekuasaan dinasti
Abbasiyah yang berpusat di Baghdad. Namun fakta bahwa Rasulullah SAW adalah peletak dasar peradaban Islam merupakan hal yang mustahil untuk dinafikan. Kondisi masyarakat Arab sebelum diutus Muhammad SAW sebagai Rasul dikenal dengan era Jahiliyah. Di antara perilaku masyarakat Arab pada fase ini adalah wa'du alal abana, yaitu mengubur hidup-hidup bayi perempuan karena takut hinaan. Muhammad SAW kemudian dipilih menjadi pembawa risalah dan menghapus perilaku-perilaku yang diskriminatif dan bertentangan dengan nilai-nilai dasar kemanusiaan. Penghapusan tradisi-tradisi jahiliyah merupakan dasar penting yang diletakkan Rasulullah SAW dalam membangun peradaban Islam. Nilai-nilai Islam yang humanis dalam peradaban yang dibangun Rasulullah SAW kemudian menjadi penunjang keberhasilan dakwah beliau. Selain berhasil memperjuangkan nilai-nilai hak asasi manusia, menurut Effendi tahun 2012, salah satu produk peradaban Islam yang diprakarsai oleh Rasulullah SAW adalah Piagam Madinah yang diakui oleh para sejarawan sebagai konstitusi pertama di dunia yang isinya melampaui zamannya dan memberikan inspirasi lahirnya gagasan dari para pemikir barat modern mengenai kemuliaan manusia dan hak-hak asasinya. Piagam Madinah itu tidak dibuat oleh Nabi SAW, tapi digali dari bawah dan disepakati butir-butirnya melalui musyawarah. Sepeninggalan Rasulullah SAW, kepemimpinan, pemerintahan, dan umat dilanjutkan oleh keempat sahabat beliau, yaitu yang pertama ada Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan juga Ali bin Abi Thalib. Yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq membuat 4 kebijakan yang diterapkan dalam pemerintahannya. Yang pertama, pemerintahan berdasarkan musyawarah. Apabila terjadi suatu perkara, Abu Bakar selalu mencari hukumnya dalam kitab Allah, yaitu Al-Quran. Jika beliau tidak memperolehnya, maka beliau akan mempelajari bagaimana Rasulullah SAW bertindak dalam suatu perkara. Kemudian yang kedua adalah amanat Baitul Mal. Para sahabat Nabi SAW beranggapan bahwa Baitul Mal adalah amanat Allah SWT dan masyarakat kaum muslimin. Karena itu, mereka tidak mengizinkan adanya sepeninggalan Rasulullah SAW, kepemimpinan, pemerintahan, dan umat dilanjutkan oleh keempat sahabat beliau, yaitu yang pertama ada Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan juga Ali bin Abi Thalib. Yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq membuat 4 kebijakan yang diterapkan dalam pemerintahannya. Yang pertama, pemerintahan berdasarkan musyawarah. Apabila terjadi suatu perkara, Abu Bakar selalu mencari hukumnya dalam kitab Allah, yaitu Al-Quran. Jika beliau tidak memperolehnya, maka beliau akan mempelajari bagaimana Rasulullah SAW bertindak dalam suatu perkara. Kemudian yang kedua adalah amanat Baitul Mal. Para sahabat Nabi SAW beranggapan bahwa Baitul Mal adalah amanat Allah SWT dan masyarakat kaum muslimin. Karena itu, yang kedua ada eranya Umar bin Khattab. Sistem yang diterapkan dalam pemerintahan Umar bin Khattab adalah pembentukan lembaga Ahlul Hal wal Aqdi yang terdiri dari Majelis Syura atau Dewan Penasihat. Ini terdiri dari beberapa sahabat yang terkenal, antara lain seperti Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, dan lain-lain. Kemudian ada Dewan Penasihat, terdiri dari banyak sahabat dan pemuka berbagai suku. Yang ketiga ada Dewan Antara Penasihat Tinggi dan Umum, beranggotakan para sahabat yang dipilih, dan ini hanya membahas beberapa tugas khusus. Kemudian Alkitab atau Sekretaris Negara, diantaranya adalah Abdullah bin Arqam.
Yang kedua, ada eranya Umar bin Khattab. Sistem yang diterapkan dalam pemerintahan Umar bin Khattab adalah pembentukan lembaga Ahlul Hal wal Aqdi yang terdiri dari Majelis Syura atau Dewan Penasihat. Ini terdiri dari beberapa sahabat yang terkenal, antara lain seperti Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, dan lain-lain. Kemudian ada Dewan Penasihat, terdiri dari banyak sahabat dan pemuka berbagai suku. Yang ketiga, ada Dewan Antara Penasihat Tinggi dan Umum, beranggotakan para sahabat yang dipilih, dan ini hanya membahas beberapa tugas khusus. Kemudian Alkitab atau Sekretaris Negara, diantaranya adalah Abdullah bin Arqam. Kemudian, yang ketiga, peradaban di era Utsman bin Affan. Kebijakan Utsman bin Affan yaitu menghimpun kembali ayat-ayat suci Al-Quran yang autentik dan disusun kembali sesuai naskah. Kemudian, yang ketiga, peradaban di era Utsman bin Affan. Kebijakan Utsman bin Affan yaitu menghimpun kembali ayat-ayat suci Al-Quran yang autentik dan disusun kembali sesuai. Yang terakhir, ada era Ali bin Abi Thalib. Ada beberapa kebijakan Ali bin Abi Thalib yang cukup fenomenal. Yang pertama, pengembalian aset negara yang pernah dibagikan khalifah sebelumnya kepada kerabat-kerabatnya. Kemudian, melakukan reshuffle kabinet atau penggantian kabinet seperti Ibnu Amir, pengusaha. Yang terakhir, ada era Ali bin Abi Thalib. Ada beberapa kebijakan Ali bin Abi Thalib yang cukup fenomenal. Yang pertama, pengembalian aset negara yang pernah dibagikan khalifah sebelumnya kepada kerabat-kerabatnya. Kemudian, melakukan reshuffle kabinet atau penggantian kabinet seperti Ibnu Amir, penguasa. Peradaban pada masa dinasti Umayyah. Pada dinasti Umayyah, Islam memiliki perkembangan di bidang ilmu pengetahuan, yaitu ilmu fikih, ilmu tafsir, ilmu kalam, ilmu hadis, ilmu tasawuf, ilmu bahasa, dan ilmu arsitektur. Selain banyaknya ilmu pengetahuan yang berkembang dan memunculkan ulama-ulama besar di berbagai bidang, dinasti Umayyah juga berperan besar dalam perkembangan Islam di dunia. Pada masa ini, pemerintahan Islam berhasil menaklukkan wilayah-wilayah yang sebelumnya dikuasai oleh kerajaan Romawi dan Bizantium. Pada masa pemerintahan dinasti Umayyah, wilayah kekuasaan Islam terbentang sampai ke Andalusia, Afrika Utara, Persia, Asia Tengah, dan wilayah Hindia. Kemudian, untuk upaya yang dilakukan oleh para pemimpin di masa pemerintahan dinasti Umayyah yang mampu menunjang kemajuan peradaban Islam adalah membangun bidang administrasi di pemerintahan, seperti sentralisasi pemerintahan, itu dengan mendirikan departemen yang disebut Diwan. Itu ya, seperti dewan, yang membantu tugas-tugas pemerintahan yang ada pada dinasti Umayyah. Mereka mendirikan 4 departemen atau diwan. Yang pertama, departemen atau Diwan Rasyaif, yaitu yang mengurus surat-surat negara kepada para gubernur. Kemudian Diwan Khoroj yang mengurusi tentang perpajakan. Kemudian Dewan Jun yang mengurus tentang ketentaraan atau militer negara, dan Dewan Khotam yang mengurusi perihal mencatat. Selain mendirikan 4 departemen tersebut, pemerintahan dinasti Umayyah juga mendirikan bahasa Arab sebagai bahasa resmi administrasi negara. Selain bidang administrasi, juga bidang-bidang lain dikembangkan sebagai penunjang kemajuan peradaban Islam seperti bidang seni, budaya. Selain itu juga mencetak mata uang dengan bahasa Arab. Kemudian mendirikan pabrik industri dan gedung, pabrik kain sutra, gedung-gedung pemerintahan, dan membangun kota Basrah dan Kufah sebagai pusat perkembangan ilmu dan sastra. Kemudian peradaban pada zaman dinasti Abbasiyah bisa disebut dengan the Golden Age of Islam, yaitu peradaban di era ini mengalami kemajuan di berbagai bidang, terutama pendidikan dan pemikiran rasional. Pusatnya pendidikan dan pemikiran pada zaman ini tidak lepas dari beberapa langkah strategis yang dijalankan beberapa khalifahnya. Yang pertama itu mendirikan lembaga pengembangan ilmu pengetahuan. Pada masa ini, pengembangan keilmuan dan teknologi diarahkan ke dalam ma'had. Lembaga ini dikenal ada 2 tingkatan. Pertama,
maktab atau kutab, dan masjid, yaitu lembaga pendidikan terendah, tempat anak-anak mengenal dasar-dasar bacaan, menghitung, menulis. Anak remaja belajar dasar-dasar ilmu agama, serta tempat pengajian dari ulama yang merupakan kelompok-kelompok halaqah. Kemudian tempat diskusi dan munazarah dalam berbagai ilmu pengetahuan, juga dilengkapi dengan ruangan perpustakaan dengan buku-buku dari berbagai macam disiplin ilmu. Kedua pelajar yang ingin mendalami ilmunya bisa pergi keluar daerah atau ke masjid-masjid atau bahkan ke rumah-rumah gurunya. Karena semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan semakin banyaknya halaqah, maka perkembangan selanjutnya mulai dibuka madrasah-madrasah yang dipelopori oleh Niza M. Al-Muluk. Lembaga inilah yang kemudian berkembang pada masa dinasti Abbasiyah. Kemudian gerakan penerjemah. Pelopor gerakan penerjemah pada awal pemerintahan ini yaitu Khalifah Al-Mansur yang juga membangun kota Baghdad. Dia mempekerjakan orang-orang Persia yang baru masuk Islam untuk menerjemahkan karya-karya berbahasa Persia dalam bidang astronomi, ketatanegaraan, dan politik, serta moral dalam bahasa Arab. Selain itu, manuskrip yang berbahasa Yunani seperti logika karya Aristoteles pun ikut diterjemahkan. Penerjemah secara langsung dari bahasa Yunani ke dalam bahasa Arab dipelopori oleh Hunain ibnu Ishaq, seorang penganut Nasrani dari Syria. Dia memperkenalkan metode penerjemah baru, yaitu menerjemahkan kalimat, bukan perkata, karena dianggapnya lebih mudah dimengerti. Kemudian mendirikan Baitul Hikmah, yaitu perpustakaan yang berfungsi sebagai pengembangan ilmu pengetahuan. Institusi ini juga adalah kelanjutan dari Jandis Hapur Academy yang ada pada masa Sasania Persia. Pada masa Harun al-Rashid, institusi ini bernama Khizanah al-Hikmah atau Khazanah Kebijaksanaan yang berfungsi sebagai perpustakaan dan pusat penelitian. Al-Ma'mun, pengembangan lembaga ini diubah namanya menjadi Bait al-Hikmah. Pada masa ini juga Bait al-Hikmah dipergunakan secara lebih modern, yaitu sebagai tempat penyimpanan buku-buku kuno dan kegiatan studi dan riset astronomi untuk meneliti perbintangan dan matematika. Masuknya Islam ke Indonesia. Ada beberapa teori yang diyakini awal mula masuknya Islam ke Nusantara, yaitu yang pertama ada teori India, yang secara umum mengatakan bahwa Islam berasal dari India. Maksudnya penyebaran Islam dibawa oleh orang India. Ya, teori ini pertama kali diungkapkan oleh Pitznapel yang merupakan profesor pertama tentang studi Melayu Leiden. Dia berargumen bahwa penyebaran Islam ke seluruh Nusantara berafiliasi dari mazhab fikih Syafi'i. Kemudian untuk teori Arab, berbeda dengan India, yaitu Islam datang langsung dari Arab, tepatnya dari Hadramaut. Teori ini pertama kali dikedepankan oleh Crawford, Keizer, Nieman, De Hollander, Vet. Nieman dan De Hollander menyebutkan bahwa Hadramaut merupakan sumber datangnya Islam, sebab Muslim Hadramaut adalah pengikut mazhab Syafi'i seperti juga kaum muslimin Indonesia. Kemudian yang ketiga adalah teori Persia, yaitu ya datangnya Islam di Nusantara ini awal mula dibawa oleh orang Persia, bukan India atau Arab. Teori ini didasarkan pada kesamaan unsur budaya Persia, khususnya Syiah, yang ada dalam unsur kebudayaan Islam Nusantara. Dan juga ada di kebudayaan Islam di Persia. Teori terakhir yang terkait masuknya Islam ke Indonesia adalah teori Cina. Menurut teori ini, Islam masuk dibawa oleh orang-orang Cina. Teori ini didasarkan pada argumen yang relatif sama dengan teori Persia, yaitu banyaknya unsur kebudayaan Cina dalam beberapa unsur kebudayaan Islam di Indonesia. Menurut De Graaf, yang telah menyunting beberapa literatur Jawa klasik, memperlihatkan adanya peranan orang-orang Cina dalam pengembangan Islam di Indonesia. Dalam tulisan tersebut disebutkan bahwa tokoh-tokoh besar seperti Sunan Ampel dan Raja Demak merupakan orang-orang keturunan Cina. Karakteristik peradaban Islam di Indonesia. Otoritas dipegang ulama. Walaupun Indonesia memiliki penduduk muslim terbanyak di dunia, namun Indonesia sendiri bukanlah negara Islam. Maka dari itu, otoritas agama Islam dipegang oleh ulama yang memberikan fatwa-fatwa, aturan-aturan yang terkait dengan keadaan di Indonesia. Kemudian pada era selanjutnya, seiring berjalannya waktu, peran tersebut bergeser. Otoritas keagamaan dipegang oleh ormas-ormas seperti Muhammadiyah, NU, Persis, Al-Irsyad, Nahdlatul Watan, dan lainnya. Organisasi-organisasi keislaman mempunyai peran yang tidak sedikit dalam otoritas keagamaan yang berkaitan dengan fikih melalui lembaga-lembaga fatwanya. Oleh karena itu, satu dengan yang lainnya saling melepas diri. Kemudian perbedaan adalah sebuah keniscayaan.
Karena dalam kondisi keragaman otoritas keagamaan Islam di Indonesia, maka perlu dikembangkan. Yang perlu dikembangkan adalah sikap tasamuh, toleransi satu sama lain. Selain itu, pada waktu yang bersamaan, perlu dikurangi adanya kecenderungan dominatif dan hegemonis di antara otoritas yang ada di dalam institusi keagamaan di Indonesia. Selain itu, perlu dijalin sinergi dan koordinasi di antara berbagai otoritas yang ada, sehingga tercipta suasana psikologis yang nyaman dan damai bagi umat Islam dan umat yang lainnya.